Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Gambre Official. Jadi, sebelumnya kita sudah sampai di bab 39. Kali ini kita akan membahas bab lanjutannya, yaitu di bab 40 ya. Jadi di bab 40 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual ya nih ya. Jadi ini babnya emang agak panjang, tapi kita ambil intinya saja ya, karena umumnya kalau bab-bab tentang pelecehan seksual itu jarang keluar dalam ujian ya. Kita ambil intinya saja. Oke, coba kita. Jadi di bab 40 ini kita akan belajar ini ya, ada kata nyaku hata. Ya, kata nyaku hata, strukturnya kuhata ini artinya adalah beliau atau dia itu menanyakan bahwa. Jadi bertanya bahwa atau menanyakan bahwa. Kalau ini nanti adalah singkatan ya, singkatan dari rakuhata, dakuhata, nyakuhata, dan lain-lainnya. Sekarang kita langsung aja dari judulnya terlebih dahulu ya Yorobun ya. Kita ambil dari judulnya terlebih dahulu. Bul bulkwe kamel nekyot damyon. Jadi kalau ada kata myon itu kan artinya jika gitu ya. Tapi kalau damyon ini artinya adalah apabila gitu ya. Ini apabila. Kalau nekyo itu berasal dari kata negita, itu artinya adalah merasa. Jadi apabila telah merasa bulkwekam itu tidak nyaman, geron songhirong yeyo. Itu adalah songhirong. Songhirong itu artinya adalah pelecehan seksual, gitu ya. Sekarang kita bahas yang percakapan satu. Ini ada percakapan antara Minsu dan Kan. Ya, coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Minsu berkata, Kan, Aka Jin si Pyojongi mani ancuk tora. Ya, coba ini ya, kan ini nama orang. Aka itu tadi. Kata Jin si Pyojong, kata Pyojong itu artinya adalah raut muka. Tadi raut mukanya saudara Jien itu mani itu banyak ya, banyak tidak bagus ya, banyak tidak bagus. Maksudnya tuh raut mukanya tuh kelihatan tidak senang. Jadi Tora itu mengekspresikan sesuatu yang terkejut ya. Ini nggak usah diartikan. Krokemal ya. Jadi krokemal ya. Aku pun setuju dengan omongan kamu ya. Mal itu artinya adalah omongan ya. Kalau groke ini artinya adalah ini ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Ini ya, geroke kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara setuju atau sependapat dengan perkataan lawan bicara. Kita simpel aja, kalau ada kata geroke itu artinya adalah ya saya setuju gitu ya. Jadi ini artinya adalah ya saya setuju dengan omongan kamu gitu ya. Terus Jinhatako 생각해서 so itu artinya sebab ya, sebab aku itu telah berpikir ya, sebab berpikir saya itu telah jinhan, setelah akrab gitu ya. Han yekinde, aku itu telah bercerita ya, telah bercerita apa yang telah saya lakukan gitu ya. Nde akan tetapi Jinsika warel neso, saudara Jien ini dia itu marah so, lalu nato kamcak nolas soyo, aku juga itu terkejut sekali, padahal aku berpikirku itu kita itu sudah akrab gitu ya, makanya aku melakukan hal-hal yang berkata yang demikian gitu ya. Akan tetapi saudara Jien itu marah dan aku pun terkejut gitu ya. Kronde 농담이라도 ya, kronde tapi kata iratu itu artinya walaupun ya, walaupun itu bercanda ya, walaupun itu bercanda, 상대방이 불쾌가 미나 수치심을 느꼈다면, apabila 상대방 itu artinya adalah lawan bicara, meskipun kamu itu bercanda, tapi apabila lawan bicara kamu itu merasa dipermalukan, ina ataupun merasa tidak nyaman gitu ya, songheirongi duel sweet tako terus saya,
Aku itu kedengar, aku dengar tuh katanya pelsuit itu bisa ya. Kalau ada itwe itu menjadi, bisa menjadi pelecehan seksual kalau seperti itu ya. 정말요? Benarkah ya? 그런 의도는 아니었는데. Jadi akan tetapi aku tidak ada ya. Aku tidak berniat untuk seperti itu ya. Akan tetapi aku tidak berniat untuk seperti itu gitu ya. Terus Minsu bilang, 나는 간을 잘 아니까. Kalau saya itu dikarenakan sudah tahu ya, sudah tahu dengan baik saudara Kan, 괜찮지만 aku tuh gak apa-apa ya. Kalau saya sih sudah tahu Kan itu orangnya bagaimana ya, itu tidak apa-apa. Akan tetapi 다른 사람들은 orang-orang lain itu ya, 오해할 수 있어요. 오해할 수 있어요 itu bisa menjadikan salah paham gitu ya. 성적 성적 농담은 itu bercanda tentang hal-hal yang seksual itu ya. 아주 예민한 문제잖아요. Itu bukankah itu adalah masalah yang sangat sensitif kan gitu ya. 앞으로는 kedepannya 정말 재미해야겠다. Jadi kedepannya saya itu sungguh pastinya harus berhati-hati gitu ya. Jadi itulah percakapannya ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab pertanyaan yang bawah. Oke, 여러분 selamat mendengarkan. 40과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. Sekarang kita bahas yang latihannya ya, 여러분. Yang ini 지은, saudara 지은 ini 왜 칸에게 화를 냈어요? 지은 kenapa dia itu marah kepada Kan gitu ya. Jadi Kan이 성적 농담을 했기 때문이에요. Jadi temun itu artinya temun itu artinya disebabkan ya. Sebab saudara Kan ini telah melakukan percandaan ya, melakukan candaan yang seksual. Jadi Kan itu disebabkan telah melakukan candaan yang bersifat seksual gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ohwi yang kosakata satu ini ya. Ada 성희롱, itu adalah kosakata tentang 성희롱, pelecehan seksual ya. Coba kita bahas. Ada 불쾌감, itu artinya adalah rasa tidak nyaman ya. Jadi merasa tidak nyaman. Kalau ini adalah 수치심, itu merasa dipermalukan. Ya, ini rasa malu atau merasa dipermalukan gitu ya. Kalau ini 거부감 itu rasa menolak ya, penolakan. Kalau ini 성적 농담 itu artinya adalah bercanda. 농담 itu artinya adalah bercanda ya. Bercanda tentang hal-hal yang seksual itu ya. Bercanda tentang hal-hal yang tidak senonoh gitulah. Ini ada 신체 접촉, itu artinya adalah kontak fisik atau menyentuh anggota tubuh gitu ya. Kalau ini emdang besol itu artinya adalah cerita mesum, bercerita tentang hal-hal yang mesum gitu ya. Kalau emranmul itu adalah gambar-gambar vulgar atau gambar-gambar porno ini ya. Kalau 동영상 itu video. Terus sekarang kita bahas yang nomor 1, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar. Kemudian
Almajen marel yongyol haseo. Sambungkanlah mal kata yang benar. Kalau ada sinje jokcuk itu artinya adalah menyentuh anggota tubuh ya, berarti yang ini ya. Terus ini ada emdam pesol itu artinya adalah bercerita tentang hal-hal yang mesum itu ya, berarti yang ini. Kalau meranmul itu adalah gambar-gambar porno gitu ya. Oke, Yorobun, sekarang kita bahas yang munbob, yang tata bahasa 1. Ini ada pola kalimat, belakangnya ada kata nyaku hata. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata nyaku hata. Ini simple aja ya, ini artinya adalah menanyakan bahwa atau bertanya bahwa, gitu ya. Jadi ini nyaku hata digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain. Gitu ya. Ketika menyampaikan pembicaraan orang lain yang bentuknya kalimat pertanyaan digunakan bentuk nyaku hata gitu ya. Jadi nyaku hata ini simpelnya kita artikan bertanya bahwa atau menanyakan bahwa. Cara merangkainya, kalau untuk kata kerja itu ditambah kata ne nyaku hata ya, ditambahi misalnya kata kerja ditambah ne nyaku hata ota itu datang, berarti o ne nyaku hata. Kalau untuk kata sifat ditambahi, kalau kata sifatnya konsonan huruf terakhirannya ditambahi kata e nyaku hata. Kalau kata sifat huruf terakhirannya adalah vokal itu ditambahi nyaku hata. Contohnya cohta itu bagus ya. Jadi kalau cohe nyaku hata menanyakan bahwa bagus, bertanya bahwa bagus gitu ya. Lalu kata sifat yang kedua, kata sifat yang berakhiran vokal. Papeta itu huruf terakhiran adalah huruf e, ya kan? Pape e berarti vokal. Pape nyaku hata menanyakan bahwa sibuk gitu ya. Kalau untuk kata benda yang huruf terakhirannya adalah konsonan itu ditambah kata i nyaku hata. Kalau kata sifat yang huruf terakhirannya adalah vokal, ditambah kata nyaku hata. Misalnya hakseng. Hakseng huruf terakhirannya adalah huruf eng. Ya kan, hakseng berarti konsonan huruf terakhirannya. Karena huruf eng. Hakseng i nyaku hata. Ditambah kata i nyaku hata. Kalau kata benda huruf terakhirannya adalah vokal, ditambah kata nyaku hata. Ini ya. Jadi cinggu, huruf terakhirannya adalah O. Cinggu nyaku hata. Bertanya bahwa teman. Gitu ya. Jadi coba kita pahami ya. Kalau ini biasanya dalam bahasa lisan ya, kata nyaku hata itu kata ne nyaku hata itu disingkat nyaku hata. Nyaku gitu ya. Misalnya gini. O nyaku. O ne nyaku hata berarti bertanya bahwa datang. Ini bisa disingkat o nyaku hata gitu ya. Jadi ne-nya itu dihilangkan. Gitu ya. Sekarang kita bahas biar lebih paham ya. Ini memang agak sulit juga ini. Sedikit sulit lah ya. Coba Rian Sika nahante myotsie wesae one nyaku hesoyo. Jadi partikel subjek itu partikel i, ga, en, nen. Saudara Rian itu bertanya ya, ne nyaku hata itu bertanya bahwa ya, bertanya bahwa datang ke perusahaan pada jam berapa kepadaku. Maksudnya itu apa? Saudara Rihan itu bertanya kepadaku jam berapa datang ke perusahaan gitu ya. Lalu bawahnya minsu, ini minsu ya, ini minu ya, minu sika kansieke we gibuni johenyako hesoyo. Jadi partikel subjeknya kita penggal dulu. Saudara Minu itu bertanya bahwa ya kenapa perasaannya itu senang kepada Kan, ya kepada saudara Kan. Jadi saudara Minu ini bertanya kepada saudara Kan kenapa perasaannya itu senang gitu loh ya. Terus bawahnya Wisik은 재미있었어요? Wisik acara makan-makannya apakah
sangat menarik, ya, sangat seru kemarin itu, ya. 네, 그런데 또한지 어디 가느냐고 하는 사람들이, ya, ini partikel subjeknya. Jadi ya, akan tetapi orang-orang yang bertanya, saudarakan itu pergi kemana ya? Itu banyak sekali, ya, gitu ya. Jadi ya, akan tetapi orang-orang yang bertanya bahwa saudarakan itu kemana sih? Itu banyak sekali, gitu loh ya. Terus bawahnya 어제 외식 때 기분 나빴죠. jadi 어제 외식 때 기분 나빴죠. jadi kemarin itu saat kamu 외식, ya, acara makan-makan, perasaanmu itu tidak bagus kan, ya kan? Perasaanmu tidak bagus kan, atau perasaanmu buruk kan? 네, 그 일을 친구에게 이야기했는데, ya, aku telah bercerita kepada teman mengenai hal tersebut, ya. Akan tetapi 성의롱이 아니냐고 하던데요. Jadi Theo itu artinya adalah tako heo. Akan tetapi, ya, dia itu katanya menanyakan, bertanya apakah itu adalah pelecehan seksual, gitu ya. Dia itu bertanya apakah itu bukan pelecehan seksual, gitu loh ya. Jadi intinya kalau ada kata nenyaku hada, ini artinya adalah bertanya bahwa atau menanyakan bahwa, gitu ya. Coba kita ambil contoh yang ini ya. 야구하다를 사용해서 gunakanlah kata 야구하다 so, lalu 보기처럼 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat seperti contohnya. Coba ini 보기 contohnya, kita ambil contoh ya. Ya. 상담센터에서 거부감이 들었냐고 물어봤어요. Jadi di pusat konsultasi, ya. Jadi di pusat konsultasi itu telah menanyakan bahwa apakah saya itu merasa kaubukam, merasa menolak, gitu loh ya. Apakah saya itu merasa menolak? Di pusat konsultasi itu bertanya bahwa apakah saya itu merasa menolak atau merasa keberatan, gitu loh ya. Sekarang kita artikan. Dan ini kita langsung aja ke yang bawah ini ya. Karena ini semuanya kan 상담센터에서, jadi di pusat konsultasi, gitu ya. Jadi kita artikan yang ini aja biar cepat. Jadi 상담센터에서, jadi di pusat konsultasi, kalau yang nomor 1 ini artinya adalah bertanya bahwa, ya, apakah aku itu merasa 불쾌감, merasa tidak nyaman, gitu ya. Jadi di pusat konsultasi menanyakan bahwa apakah aku itu merasa tidak nyaman, gitu ya. Nomor 2, 상담배설을 자주 하냐고 물어봤어요. Jadi 상담센터에서, di pusat konsultasi itu bertanya apakah saya itu sering melakukan ini amdam-pesol, itu artinya adalah gambar-gambar seksual itu ya. Apakah sering melakukan cerita-cerita mesum, gitu ya. Jadi di pusat konsultasi apakah mulai di pusat konsultasi itu bertanya bahwa apakah saya itu sering melakukan cerita-cerita mesum, gitu ya. Yang nomor 2 artinya itu. Sekarang yang nomor 3, 성적 농담을 했냐고 물어봤어요. Jadi di pusat konsultasi itu bertanya bahwa apakah saya itu telah melakukan candaan-candaan yang seksual, gitu ya. Nomor 4, 사무실에서 음란물을 보냐고 물어봤어요. Jadi di pusat konsultasi bertanya, menanyakan bahwa apakah saya itu melihat gambar-gambar porno di kantor, gitu ya.
Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 대화 ya, yang percakapan dua. Ini ada Kang Yonja, itu artinya adalah pembicara atau orator ya, atau orang yang berpidato gitu. Coba kita artikan, saya besarkan ya. 직장 내에는 발생하는 성희롱은, kita penggal dari sini ya, partikel subjeknya. Berarti subjeknya itu adalah ini. Ya. 성희롱, pelecehan seksual yang menimpa atau yang terjadi di dalam tempat kerja, 대부분 itu mayoritas ya atau kebanyakan 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. Itu mayoritas atau kebanyakan itu dimulai dari sikap atau tindakan ya, tedo itu yang mengenai atau yang menganggap seperti keluarga sendiri ya, rekan-rekan kerja gitu ya. 이러한 관계 속에서, jadi di dalam hubungan yang seperti ini gitu ya, 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. Jadi di dalam hubungan yang seperti ini itu ya banyak sekali kasus ya, banyak sekali kasus yang mengarah atau yang menuju ke ini 성범죄, itu adalah kejahatan seksual. Jadi apabila itu melakukan menyentuh anggota tubuh ya, ataupun melakukan bercerita ya secara terlalu nyaman. Jadi melakukan cerita terlalu nyaman lalu menyentuh anggota tubuh. Jadi itu banyak kasus yang mengarah ke kejahatan seksual gitu ya. 그리고 kemudian 상대방의 행동 때문에 itu disebabkan ya. Kemudian itu disebabkan karena tindakan atau perilaku lawan bicara. Terus 불쾌한 감정이 생겼을 때, jadi saat 생겼 itu artinya tertimpa. Saat tertimpa ya, saat terkena atau tertimpa perasaan yang tidak nyaman ya, disebabkan oleh perilaku lawan bicara gitu ya. 이것을 분명하게 표현해야 합니다. Maka harus mengekspresikan secara jelas mengenai hal ini gitu ya. Dan satu lagi 성희롱이나 성폭력을 당했을 때, saat kalian itu menjadi korban ya, saat kalian tanghata itu menjadi korban ya, saat kalian menjadi korban kekerasan seksual atau kejahatan seksual atau pelecehan seksual ini ya, 사건을 정확하게 기록해두고, 기록 itu artinya adalah tulis ya, mencatat atau menulis. Catatlah secara jelas atau secara tepat ya, catatlah secara tepat sakon itu artinya kejadiannya. Kemudian 정보를 왕복하는 게 좋습니다. Sebaiknya kalian itu, kata 왕복하다 itu memiliki dengan jelas ya, 증거 itu bukti, memiliki dengan jelas buktinya gitu ya. Lalu 우리 모두 ya, kita semua 성범죄의 피해자도 ya, 가해자도 될 수 있다는 사실. Jadi kita semua itu faktanya itu al-su'id bisa ya, al-su'id itu bisa menjadi ya, bisa menjadi juga pelaku atau bisa juga menjadi korban pula ya, korban kejahatan seksual. 반드시 pastikan 기억하시기 바랍니다. Pastikan ki baramnida, saya harapkan untuk diingat tentang hal itu ya. Pastikan untuk saya harapkan untuk diingat gitu ya. 대화 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 속에서
너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. Kita langsung aja ke pertanyaannya ini ya. 강연자는 무엇에 대해 이야기하고 있어요? Jadi 강연자, pembicara, koit sedang bercerita tentang apa gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. 직장 내에서 발생하는 성범죄에 대해 이야기하고 있어요. Jadi koit sedang bercerita tentang ini kejahatan seksual yang menimpa di dalam tempat kerja gitu ya. Sekarang yang nomor 2. 성희롱이나 성폭력을 당했을 때 saat kalian menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual 어떻게 하면 좋을까요? Elkayo akan bagus ya jika melakukan bagaimana gitu ya. 사건을 정확하게 기록해두고 jadi mencatat secara tepat ya sakon kejadiannya kok lalu atau kemudian 정보를 확보하는 게 좋아요. Sebaiknya itu memiliki secara jelas bukti. 정보 itu bukti gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata 2 ya, ini ada 성희롱 대처 방법. Jadi 방법 ini artinya adalah cara, 대처 itu artinya adalah mengatasi. 성희롱 pelecehan seksual. Jadi cara mengatasi pelecehan seksual. Ya, ini kosakatanya tentang pelecehan seksual ya. Ini ada 성범죄. Kalau 범죄 sendiri ini artinya adalah kejahatan ya. Kalau 성 itu adalah 성희롱, seksual gitu ya. Jadi kalau 성범죄 itu artinya adalah kejahatan seksual gitu ya. 가해자 itu pelaku kejahatan. Kalau ini piheja itu korban, kalau jengko itu bukti ya. Terus ini ada jengin itu saksi gitu ya. Lalu kita lanjutkan ada 의사를 표현하다 itu mengekspresikan atau mengungkapkan. 의사 ini bisa diartikan dokter ya, tapi bisa juga diartikan pendapat. 의사를 표현하다 ya itu artinya adalah mengungkapkan atau mengekspresikan pendapat ya. 신고하다 itu melapor, 강요하다 memaksa, ya, memaksa, 요구하다 meminta. Kalau ini ada bully equal juta itu merugikan orang lain ya, merugikan orang lain. Atau bisa juga membuli itu juga bisa ya, atau merugikan orang lain. Sekarang kita lanjutkan, kita artikan yang ini ya, bahas pelan-pelan. Kata wonhata ini artinya adalah menginginkan. Wonhata itu menginginkan. Jadi kalau ada kata wonhaji anen itu berarti tidak menginginkan. Jadi artinya tidak menginginkan. Gitu ya. Jadi kalau ada kata wonji anen. Wonji anen ilenen. Jadi pada ini ada il itu artinya adalah hal ya, pada hal-hal ya, pada hal-hal yang tidak diinginkan itu ya. Jadi pada hal-hal yang tidak diinginkan 분명하게 의사를 표현하세요. Jadi ungkapkanlah pendapat secara 분명 itu secara jelas gitu ya. 집에 도둑이 들어서. Jadi sebab telah masuk ya, sebab telah masuk pencuri di rumah. Il
112 신고했어요. Aku telah melapor ke nomor 112 gitu ya. Lalu nulkiman, kata nulta itu artinya adalah bermain ya. Kalau ini nulkiman itu hanya bermain. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Jadi nulki만 좋아하는 아이에게 공부하라고 강요해도 소용없어요. Jadi kata soyongopsoyo itu artinya adalah percuma saja gitu ya. Percuma saja, kata to itu percuma saja, percuma juga ya kata itu. Percuma juga kamu itu memaksa, menyuruh, kata raku hata kan menyuruh ya. Jadi menyuruh belajar kepada anak ya, kepada anak yang sukanya hanya bermain saja gitu ya. Jadi percuma memaksa menyuruh belajar anak yang sukanya hanya bermain gitu ya. Ilhataka sakurel tanghamyon. Kata tanghata ini artinya adalah menjadi korban gitu ya. Kalau tanghamyon itu artinya adalah jika, myon itu jika. Jika menjadi korban kecelakaan ketika bekerja gitu ya. Wesae 보상금을 요구할 수 있어요. Suit kita bisa yukuhata meminta ya, kita bisa meminta uang ganti rugi ke perusahaan gitu ya. Lalu 승진할 때 외국인이라고 해서, jadi saat 승진 naik pangkat ya, saat naik jabatan ya, meskipun 외국인 orang asing ya, walaupun orang asing, boleh ikel jumion antweo. Tidak boleh jika ini kata boleh ikel juta itu adalah merugikan orang lain. Tidak boleh jika merugikan orang lain gitu ya. Sekarang kita bahas 그림을 보고 lihatlah gambar ko, kemudian almajen 말을 연결하세요. Sambungkanlah perkataan yang benar. Ini ya, kata 강요하다 itu artinya adalah memaksa. Berarti jawabannya adalah yang ini. Kata 신고하다 ini artinya adalah melapor. Berarti jawabannya yang ini. Terus 의사를 표현하다 itu artinya adalah mengekspresikan atau mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Jadi yang ini. Ini ada kanjob, wabob, juk, yang. Jadi ini kanjob, wabob itu artinya adalah kalimat tidak langsung ya. Jadi kalimat tidak langsung itu apa? Jadi pola kalimat tidak langsung itu adalah pola kalimat yang belakangnya ada kata takohata, rakohata, jakohata, nyakohata. Ini merupakan semuanya adalah kalimat tidak langsung ya ini ya, atau kanjob, wabob ya ini ya. Kita artikan, coba ini cuk yang yong itu artinya adalah singkatan ya, bentuk singkat. Ini adalah bentuk singkat dari kalimat tidak langsung gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalimat tidak langsung itu adalah takohata yang artinya adalah takohata itu katanya gitu ya, katanya. Kalau rakuhata itu menyuruh untuk ya, kalau jakohata ini artinya adalah mengajak untuk. Kalau nyakohata itu artinya adalah menanyakan bahwa gitu ya. Jadi kalimat tidak langsung ini, takohata dan lain-lain ini itu bisa disingkat ya dalam bahasa Korea itu. Misalnya ini kata takohata ini kalau disingkat menjadi teo. Misalnya mok takohata berarti mok teo gitu ya. Misalnya ini ada rakuhata. Rakuhata itu artinya adalah menyuruh untuk ya. Menyuruh untuk. Misalnya karakuhata menjadi kareo gitu ya. Terus jakohata ini artinya adalah mengajak untuk ya, bisa disingkat jeo. Terus nyakuhata menanyakan bahwa bisa disingkat nyeo gitu ya. Coba kita artikan yang ini ya, 여러분. Coba. 오늘 저녁에 모두 다 참석한대요. Jadi 한대요 ini singkatan dari 한다고 해요 gitu ya. Jadi 한다고 해요 disingkat 한대요
gitu ya. Jadi artinya kita artikan adalah katanya takoheo kan artinya katanya ya. Katanya ya, sorry ini pada malam hari ini itu katanya semuanya itu hadir gitu ya. Apakah semuanya hadir pada malam hari ini gitu ya? Kim 과장님은 일이 있어서. Jadi Kim 과장님 saudara ini ya, Bapak Kepala Bagian Kim itu sebab ada urusan atau ada pekerjaan 못 오신대요 atau 못 오신다고 해요. Katanya beliau itu tidak bisa hadir gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang bawahnya ini ya. Surusika mureo. Jadi reo ini artinya adalah ini singkatan dari raku heo, artinya adalah menyuruh untuk. Kalau kata kerja belakangnya ada kata reo seperti ini atau raku heo itu artinya adalah menyuruh untuk ya. Tapi kalau kata benda belakangnya ada kata reo seperti ini artinya adalah katanya. Jadi bukan kok menyuruh untuk ya, karena ini adalah kata benda. Kata mo ini termasuk kata benda ya, pengganti kata benda yaitu apa gitu ya. Coba kita artikan. Surusika, saudara Suru itu katanya itu apa? Ya, maksudnya itu dia berkata apa? Sangdam sentoe kaso, sangdam을 받을 거래요. Jadi beliau itu berkata katanya dia itu akan pergi ke pusat konsultasi, lalu dia akan menerima konsultasi, gitu ya. Bawahnya, 과장님 keso ini sama seperti partikel en ya, atau nen. Nen atau en ini partikel subjek, cuman keso ini adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen. Ini bentuk sopannya adalah keso, gitu ya. Jadi 과장님께서 atau 과장님은 itu sama ya. 과장님께서 뭐라고 말씀하셨어요. Jadi 과장님, Bapak Kepala Bagian itu telah berkata itu katanya apa? Jadi telah berkata itu katanya apa? Gitu ya. 이번 주말에 단합된 외를 하재요. Jadi 하재요 ini Jeo ini adalah singkatan dari kata cakoheyo, artinya adalah mengajak untuk. Jadi gitu ya, mengajak untuk. Jadi beliau itu mengajak untuk ini ya, mengajak untuk melakukan acara Danhab Denwe. Itu artinya adalah pesta keakraban itu ya, pada akhir pekan minggu ini gitu ya. Lalu bawahnya 상담 센터에서 뭐라고 해요. Jadi raku heo seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kata benda, jadi muo ini adalah kata benda ya. Ini adalah kata ganti kata benda, tapi artinya apa gitu ya. Jadi ini diartikan katanya. Jadi bukan menyuruh untuk ya. Jadi katanya itu apa di pusat konsultasi. Jadi di pusat konsultasi itu berkata apa gitu loh ya. Jenggana jengini inyeo. Jadi inyeo. Jadi beliau itu nyeo ini singkatan dari nyakuheo. Jadi nyakuheo itu menanyakan bahwa. Jadi beliau di pusat konsultasi itu menanyakan bahwa ada jengin itu artinya adalah saksi atau bukti gitu ya. Jadi bertanya bahwa apakah ada bukti atau saksi gitulah ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kanjo buapop cukangyong sangyongheso. Jadi gunakanlah ini ya bentuk singkatan dari kalimat tidak langsung lalu bugichoro munjangal wansong haseo. Sempurnakanlah kalimat seperti halnya contohnya. Jadi contohnya bugi ini contohnya ya. Coba kita artikan. 오늘 외식이 있어요. Hari ini ada wisik. Wisik itu acara pesta-pesta, acara makan-makan. Jadi
지훈 씨가 오늘 왜 시키 있대요. Jadi Theo ini adalah singkatan dari takoheo. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Kalau diartikan ini partikel subjeknya di sini. Berarti saudara Jiun itu Theo katanya. Jadi katanya itu ada acara wesik hari ini gitu ya. Atau saudara Jiun berkata bahwa ada acara wesik hari ini gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini langsung, ini semua Jiunsi ya, Jiunsi saudara Jiun. Coba kita langsung artikan di sini aja ya, biar lebih enak. Oke, semuanya subjeknya adalah Jiunsi ya. Yang pertama, Jiunsi가 내일 뭐를 쓸 거래요. Jadi Leo ini adalah seperti yang kita bahas tadi, ini adalah singkatan dari raguheo, artinya adalah katanya. Jadi katanya ya, bukan menyuruh untuk ya. Kalau menyuruh untuk, kalau depannya adalah kata kerja. Jadi saudara Jiun itu katanya itu telah menulis ya. Seda itu menulis, Yuka itu libur besok. Maksudnya itu apa? Saudara Jiun besok katanya itu mengajukan libur gitulah ya, atau cuti, mengajukan cuti. Sekarang nomor 2, Jiunsi가, jadi subjeknya sama ya, masih Jiunsi. Jiunsi가 가지 저녁을 먹재요. Jeo ini adalah singkatan dari jagoheo, artinya adalah mengajak untuk. Jadi gini ya, saudara Jihun itu mengajak untuk makan malam bersama gitu ya. Sekarang nomor 3. Sekarang yang nomor 3. Jiunsi가, Jiunsi subjeknya masih Jiunsi ya, ini partikel subjeknya. Jiunsi가 내일 좀 일찍 나올래요. Leo yang ini bukan diartikan katanya ya. Kenapa? Karena kata naoda ini adalah kata kerja, bukan kata benda ya. Jadi Leo ini artinya adalah menyuruh untuk ya, jangan salah ya. Kalau Leo yang atas ini, Leo yang atas ini artinya adalah katanya. Kalau Leo yang bawah ini artinya adalah menyuruh untuk. Jadi saudara Jiun ini menyuruh untuk datang ya, maksudnya itu muncul atau datang lebih cepat ya, sedikit besok. Maksudnya itu apa? Jadi menyuruh untuk datang lebih awal sedikit besok, datang sedikit lebih awal gitu ya, besok ya. Sekarang nomor 4 kita artikan, subjeknya sama, Jiunsi ya. 지훈씨가 어디에서 한국어를 배웠냐요? Nyeo ini singkatan dari nyakuheo. Nyakuheo itu artinya adalah menanyakan bahwa atau bertanya bahwa gitu ya. Jadi saudara Jihun itu bertanya bahwa ya, saudara Jihun bertanya bahwa telah belajar bahasa Korea di mana gitu ya. Itulah penjelasan tentang kanjop wapop, itu artinya adalah kalimat tidak langsung ya, ya Bun ya. Sekarang kita lanjutkan yang 성의렁에 관한 ya, lingkaran silang qui즈입니다. Jadi quiz itu kuis ya. Jadi kuis 관한 itu yang berkaitan dengan 성의렁, pelecehan seksual. Jadi kuis yang berkaitan tentang 성의렁, pelecehan seksual. 잘 읽고 bacalah dengan baik. Ko kemudian 질문에 답하세요. Jawablah pertanyaannya. Coba kita artikan ya. Dari sini dulu kita artikan. 맞다고 생각하면 ya, lingkaran. Jadi saya artikan lingkaran itu aja ya. 틀리다고 생각하면 silang 표시하세요. Jadi tandailah silang jika kamu itu berpikir katanya itu salah ya.
Dan tandailah lingkaran jika kamu berpikir itu yang dikatakan itu adalah benar, gitu ya. Intinya kalau benar itu kasih lingkaran, kalau salah itu silang, gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 1. Ini lingkaran atau silang. Coba. 성의롱은 개인적인 문제이므로 개인적으로 해결해야 합니다. Jadi ini adalah partikel subjek ya. 성의롱 itu adalah pelecehan seksual, itu adalah masalah yang pribadi ya. 이므로 ya, maka dari itu 개인적으로 해결해야 합니다. Ya hamida itu artinya adalah harus, hekyol diselesaikan secara pribadi. Jadi pelecehan seksual itu adalah masalah pribadi, maka dari itu harus diselesaikan secara pribadi. Berarti ini salah ya. Padahal ini masalah umum kalau 성희롱 itu. Yang kedua, 가해자가 성희롱을 할 생각이 있었는지. Jadi 가해자가 성희롱을 할 생각이 있었는지가 중요한 기준입니다. Jadi ini partikel subjeknya di sini ya. Jadi 가해자 itu pelaku. Pelaku kejahatan itu adanya pikiran untuk melakukan pelecehan seksual itu adalah kijun, itu standar ya, atau poin yang penting, adalah poin yang penting ya, sesuai ya. Ini adalah lingkaran, karena ini adalah pelaku kejahatan, ada tidaknya dia itu pikiran untuk melakukan pelecehan seksual itu adalah poin yang sangat penting, itu ya. Sekarang yang nomor 3, 성희롱에는, jadi 성희롱에는 pada pelecehan seksual 남녀를 차별하는 말과 행동도 포함됩니다. Jadi pada pelecehan seksual itu termasuk ya, termasuk juga perilaku atau perbuatan dan perkataan yang mendiskriminasi atau membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi membedakan laki-laki dan perempuan itu termasuk 성희롱 atau pelecehan seksual. Itu bukan ya. Ini adalah lingkaran. Sekarang yang nomor 4, 피해자가 싫다고 이야기하지 않으면. Jadi jika 피해자 itu artinya adalah korban ya. Jadi korban. Jadi jika korban kejahatan seksual itu ya, jika korban tidak bercerita, katanya itu tidak mau atau menolak ya, atau keberatan gitu ya, 성희롱이 아닙니다, itu bukanlah pelecehan seksual. Intinya apa? Jika korban itu merasa dia itu bercerita, merasa dia itu tidak keberatan, itu bukanlah pelecehan seksual ya. Ini sesuai ya, berarti lingkaran gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya. 위의 퀴즈의 답과 이에 대한 설명을 확인해 보세요. Jadi cobalah memeriksa ya, cobalah periksa penjelasan tentang ini dan jawaban kuis di atas gitu ya. Coba kenapa kok jawabannya bisa silang gitu ya. Coba kita terjemahkan pelan-pelan ya. Kita bedah pelan-pelan. 성희롱은 단순한 성적 욕구에 기초한 행위가 아닙니다. Jadi partikel subjeknya itu ini ya. Jadi pelecehan seksual itu bukanlah tindakan, hengwi itu tindakan ya, yang didasarkan pada keinginan atau hasrat ya, hasrat seksual yang sederhana gitu ya. bawahnya 성희롱은 직장 내의 상하 관계와 관련된 행위로. Jadi ini partikel subjeknya, pelecehan seksual itu didasarkan atau dengan tindakan yang
berkaitan atau berhubungan dengan atasan bawahan dalam tempat kerja itu ya. 업무와 관련하여 성적인 언어나 행동 등으로 불이익을 주거나 성적 수치심을 유발하는 행위입니다. Jadi tindakan tersebut itu menyebabkan sucisim, rasa malu secara seksual. Jadi rasa malu seksual atau memberikan kerugian pada orang lain ya, dengan tindakan atau ono itu artinya adalah kata, dengan tindakan atau perkataan gitu ya, atau bahasa, tindakan atau bahasa yang seksual itu yang berkaitan dengan tempat kerja, yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Taraso, oleh karena itu 성허위렁은, jadi pelecehan seksual itu 더 이상 개인의 문제가 아닌 사회 문제로 생각해야 합니다. Oleh karena itu pelecehan seksual ya itu ya 합니다, harus berpikir ya dengan masalah sosial. Maksudnya apa? Oleh karena itu pelecehan seksual itu harus pikirkan secara masalahnya itu secara sosial ya, dan bukan masalah pribadi. Bukanlah masalah pribadi yang lebih, maksudnya itu. Intinya itu pelecehan seksual itu harus kita pikirkan bahwa pelecehan seksual itu adalah masalah sosial ya, masalah sosial dan bukan masalah pribadi gitu. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Kita artikan 성희롱인지 아닌지를 판단하는 기준 가운데 가장 중요한 것은. Jadi kita penggal dari sini ya, Jadi hal yang paling penting di antara standar atau poin ya, atau kriteria yang menentukan itu adalah pelecehan seksual atau bukan ya. 피해자가 어떤 영향을 받았는가 하는 것입니다. Itu adalah hal ya, hal korban tersebut itu telah menerima dampak yang bagaimana, itu yang paling penting ya. Lalu 성적인 농담이나 음담 배설이 직장 생활의 완력소라고 생각하고 행동이나 말을 하는 것이 상대방에게 성적 수치심이나 불쾌감을 줄 수 있습니다. Ya, jadi kalau diterjemahkan itu memang agak panjang ya ini ya. Jadi 성적인 농담이나, ina itu kan atau ya. 음담 배설이 kita penggal dari sini. Jadi kata-kata kotor atau 농담 itu artinya adalah lelucon atau bergurau secara seksual itu ya, yang bisa memberikan tidak nyaman atau memberikan rasa malu seksual kepada pihak lain, dan hal yang mengatakan atau bertindak dengan berpikir secara memberi semangat di tempat kerja. Itu memberi semangat di tempat kerja dengan kata-kata yang kotor ya, atau melakukan sesuatu lelucon yang seksual dan memberikan tidak nyaman atau rasa malu seksual kepada pihak lain gitu ya. Itu yang nomor 2. Sekarang kita artikan yang nomor 3 ya 여러분. Oh ya, maaf, yang nomor 3 tadi jawabannya bukan silang ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah lingkaran. Maaf, saya tadi salah. 남자와 여자를 차별하는 행동과 말이 상대방에게 불쾌감을 느끼게 했다면, ya kita penggal dari sini ya. Jadi 다면 ini artinya adalah apabila. Jadi apabila merasa tidak nyaman kepada, ya jadi apabila merasa tidak nyaman kepada pihak lain atau apabila membuat tidak nyaman pada pihak lain,
perkataan dan tindakan yang mendiskriminasi atau membedakan wanita dan pria gitu ya. Kekoto Songhoirong Imnida. Itu pun dinamakan adalah pelecehan seksual. Itu termasuk pelecehan seksual apabila merasa tidak nyaman kepada pihak lain karena omongannya, tindakannya yang membedakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Yerer 들어 ini adalah misalnya, yerer 들어 itu adalah misalnya atau sebagai contoh gitu ya. 여자들은 모를 거야. Jadi para wanita itu tidak akan tahu. 라든가 남자가 뭘 알겠어. Jadi itu pria apa akan tahu, pria akan tahu 등의 말을 듣고 ya apabila kita mendengar perkataan yang seperti ini itu ya. 상대방이 기분이 나빴다면 apabila pihak lain ya, apabila itu pihak lain itu perasaannya itu menjadi buruk ya karena perkataan 남자가 뭘 알겠어 atau 여자들은 모를 거야 apabila perkataan tersebut membuat perasaan buruk ya, perasaan tidak nyaman itu pun 성희롱이 됩니다. Itu 됩니다. Itu artinya menjadi, itu pun menjadi pelecehan seksual gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Jadi nomor 4 jawabannya itu tidak sesuai ya. Jadi jawabannya adalah silang ya. Kenapa silang? Mari kita jawab. 피해자가 싫다고 정확하게 표현하지 않았어도. Jadi ini kita penggal dari sini dulu ya. Korban ya. Korban meskipun juga, jadi ini juga ya. Jadi meskipun gitu aja. Meskipun korban tidak mengungkapkan secara tepat dan benci, maksudnya secara tepat dan korban itu tidak mau mengungkapkannya gitu ya. 그것이 실제로 원치 않은 행동이었다는 것을. Jadi hal atau hal yang telah diperbuat itu ya, hal perbuatan yang tidak diinginkan sebenarnya mengenai hal itu ya. 피해자의 말이나 생활을 보고 판단할 수 있습니다. Kita itu bisa mempertimbangkan dan melihat keadaan atau perkataannya korban tersebut gitu ya. 따라서 oleh karena itu 명시적인 거부 의사 표현이, oleh karena itu ungkapan ya, pengungkapan penolakan itu ya yang secara jelas tersebut, ungkapan penolakan secara jelas tersebut itu ya, 성희롱인지 아닌지를 판단하는 기준이 되지는 아닙니다. Itu bukanlah, jadi pengungkapan penolakan secara jelas tersebut itu bukanlah menjadi kriteria yang menentukan pelecehan seksual atau bukan pelecehan seksual gitu ya. Jadi ini tidak sesuai, ini salah ya jawabannya itu. Sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, yang informasi. 성희롱의 개념과 처벌. Jadi hukuman dan pengertian pelecehan seksual. Coba kita bahas pelan-pelan ya ini ya 정보. 직장 내 성희롱은 partikel subjek ya. Jadi pelecehan dalam tempat kerja, 사업주, 상급자 또는 근로자가 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적인 언동 등으로 성적 곤욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 급박의 요구 등에 대한 불응을 이유로 고요상 불이익을 주는 것 말합니다. Jadi pelecehan dalam tempat kerja itu merupakan
majikan, atasan, ataupun pekerja itu ya, itu mengatakan merupakan atau dikatakan hal yang memberi kerugian. Maksudnya majikan, atasan, dan pekerja tersebut itu memberikan kerugian kerja dengan alasan kepemimpinannya ya, tentang permintaan selain atau di luar ya. Permintaannya selain kata ondong itu artinya adalah kata-kata dan perbuatan secara seksual ya, ataupun merasa membenci. Jadi atasan itu merasa membenci atau menghina secara seksual dengan kata-kata dan perbuatan seksual kepada pekerja lain yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun menggunakan jabatan atau pangkatnya dalam tempat kerja. Jadi itu namanya Goyong Pyong Deng Pop, itu artinya adalah Undang-Undang Tenaga Kerja. Ini ada pasal 2 ayat 2. Itu tertera dalam pasal tersebut ya. Sekarang kita lanjutkan yang 직장 내 성희롱의 개념. Genyom itu artinya adalah pengertian ya. Pengertian pelecehan seksual dalam tempat kerja. Ya, ini ada 행위자 itu artinya ada pelakunya. Pelecehan seksual itu pelakunya adalah saobju itu majikan, 상급자 itu atasan, terus 근로자 itu pekerja. Jadi tindakan sudan tindakannya itu adalah 성적 언어 행동 등을 요구. Jadi meminta tindakan ya, meminta perbuatan atau kata-kata yang seksual. Itu tindakan yang dilakukan pelakunya. Pelakunya itu adalah majikan, atasan, dan pekerja ini ya. Parameternya, MEG itu parameternya 직장 내 지위 이용. Jadi memakai jabatan dalam tempat kerja, ya, memakai jabatan dalam tempat kerja. Lalu yang kedua, parameter yang kedua adalah 업무와 의 관련, itu adalah berkaitan dengan tempat kerja. Jadi keterkaitannya dengan tempat kerja. Lalu korbannya, piheja itu korbannya adalah tarin keluca, itu adalah pekerja lain ya, pekerja lain. Hak akibatnya itu adalah 성적 굴복감, itu adalah penghinaan secara seksual. Jadi penghinaan seksual itu akibat pertama. Akibat yang kedua karena dilakukan tindakan pelecehan seksual ini adalah 고용상 불이익, itu kerugian pekerjaan. Jadi kerugian pekerjaan gitu ya. Sekarang yang bawahnya 성희롱 가해자의 처벌. Jadi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hukumannya itu apa aja? Ini ada 경고 peringatan, ada 견책 itu teguran, ya. Ada 정진 itu diskors itu ya. Terus ada kambung itu dipotong gaji, heko itu dipecat dari perusahaan ya. Terus jingge itu sanksi. Jadi keenam ini merupakan hukuman dari pelecehan seksual. 성희롱 가해자의 처벌, hukuman pelaku pelecehan seksual. Coba kita artikan yang ini ya. 직장 내 성희롱 금지, dilarang atau larangan pelecehan seksual dalam tempat kerja. Yang kedua, 예방 교육 실시, pelaksanaan. 교육 itu pelatihan untuk pencegahan apa? Pencegahan pelecehan seksual tadi ya. Lalu yang ketiga, 발생시 조치. Ya, pengambilan tindakan pada saat kejadian, pada saat kita itu tertimpa pelecehan seksual. Lalu bawahnya 분쟁의 자율적 해결. Jadi penyelesaian, ya, menyelesaikan secara mandiri perselisihan, ya, perselisihannya. Terus ini 행위자, 징계, sanksi pelaku pelecehan seksual gitu ya. Lalu 피해자 불이익 조치 금지. Jadi larangan pengambilan tindakan yang merugikan korban gitu ya. Lalu 상담 및 구제 절차
Walib itu adalah membuat prosedur ya, guje itu bantuan dan konsultasi gitu ya. Jadi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual itu adalah peringatan, teguran, skor, potong gaji, pecat dan sanksi ya, ke-6 ini ya. Ini semua adalah hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hengjong-jok cekim tanggung jawab secara administratif ya. Jadi bagi orang yang telah melakukan pelecehan seksual itu selain kena skor, sanksi dan lain-lain ini, itu juga harus tanggung jawab secara administratif ya. Jadi hengjong-jok cekim itu artinya tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab secara administratif itu adalah membayar denda, kena denda. Lalu minsa cekim tanggung jawab secara perdata ya, karena dia telah merugikan orang lain itu dia harus membayar ganti rugi ya. Sonhe besang itu ganti rugi. Balseng itu diberlakukan ya. Terus tutokcok ya, tutokcok binan kwa myonge sunsang itu artinya adalah pemulihan nama baik ya, dan dari tuduhan secara moral gitu ya. Sekarang kita bahas yang EPS topik 듣기. EPS topik 듣기 ya. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian pilihlah jawaban yang benar. Sekarang yang nomor 1, 이 사람은 누구입니까? Orang ini tuh siapa? Coba kita dengarkan lalu kita jawab ya. 40과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1, 증인입니다. 2, 증거입니다. 3, 피해자입니다. 4. 가해자입니다. Oke, jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분 ya. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 kita dengarkan, kita bahas dulu ya. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini, koit itu artinya sedang ya. Sedang melakukan apa sekarang orang ini ya. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 음란물을 보고 있습니다. 2. 동영상을 보고 있습니다. 3. 성적 농담을 하고 있습니다. 4. 신체 접촉을 하고 있습니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 gitu ya. Sekarang nomor 3. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang, koit itu sedang ya, hatta melakukan apa sekarang? Ya, jawabannya nomor berapa? Mari kita jawab. 3번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 강요하고 있습니다. 2. 신고하고 있습니다. 3. 요구하고 있습니다. 4. 표현하고 있습니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 gitu ya. Sekarang yang nomor 4 sampai nomor 5. Ini satu soal buat 2 pertanyaan ya. Coba 하나의 이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya satu. Maksudnya dengarkan satu cerita. 두 개의 질문에 대답하십시오. Jawablah pertanyaan 2 buah. Jawab 2 buah pertanyaan. Sekarang yang nomor 4. 남자는 무엇에 대해서 이야기하고 있습니까? Laki-laki, koit itu sedang bercerita tentang, deso itu tentang ya, apa. Jadi laki-laki bercerita tentang apa. Kalau nomor 1, 성희롱 종류 itu jenis pelecehan seksual. Nomor 2, 성희롱
cobol. Cobol itu hukuman pelecehan seksual. Nomor 3, songhirongei singko bangpep, ya cara melapor pelecehan seksual. Nomor 4, songhirongei deco bangpep, cara mengatasi, ya ini cara mengatasi pelecehan seksual. Sekarang yang nomor 5, 남자가 정거로 이야기하지 않은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang jian bukan iyaki itu artinya yang diceritakan oleh bukti, ya maksudnya yang tidak diceritakan buktinya laki-laki itu apa, yang bukan merupakan bukti laki-laki itu apa. Nomor 1, sajin itu foto, ya. 2, pyeonji surat. Nogem itu rekaman, ya, rekaman suara. Kalau nalca itu artinya adalah tanggal, gitu ya. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa ya 여러분 ya. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. Oke, jadi jawabannya yang nomor 4 ini adalah nomor 4 ini ya. 성희롱의 대처 방법, cara mengatasi pelecehan seksual. Terus nomor 5, 남자가 정거로 이야기하지 않은 것은, hal yang bukan merupakan yang telah diceritakan bukti, sebagai tanda bukti laki-laki itu apa, yang bukan ya. Berarti jawabannya adalah pyeonji. Pyeonji itu artinya adalah surat gitu ya. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan. Ini nggak ada file suaranya ya, kita artikan aja. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Ko kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Jadi nomor yang bawahnya ini ya. 여자는 언제 상담을 받을 수 있습니까? Wanita itu kapan, el-su'id itu bisa menerima konsultasi. Jadi wanita ini kapan bisa menerima konsultasi? Nomor 1, 월요일 오전, pada hari Senin. Ojon itu pagi. 월요일 오후, pada hari Senin siang atau sore. Jadi 수요일 오전, pada hari Rabu pagi, ini pada hari Rabu siang atau sore gitu ya. Coba kita bahas yang ini ya. 여보세요. 여보세요 itu artinya adalah halo. Ini berarti merupakan percakapan di dalam telepon ya. Jadi kalau 여보세요 itu pasti percakapan dalam telepon. 여보세요. 거기 상담센터죠. Di sana itu apakah benar ya? Di situ apakah benar pusat konsultasi gitu ya? 상담을 받고 싶은데, aku itu ingin ya, gosip itu ingin, 받 menerima, 상담 konsultasi. 근데 akan tetapi 어떻게 해야 돼요? 해야 돼요 itu artinya harus melakukan bagaimana saya itu ya, gitu ya. Terus yang 남자 laki-laki ngomong, 상담 시간을 예약한 다음에 오시면 돼요. Jadi setelah membooking atau memesan waktu konsultasinya, 다음에 berikutnya itu bisa jika langsung datang gitu ya. 그럼 kalau begitu 다음 주 월요일이나 수요일에 상담 받고 싶은데요.
Jadi kalau begitu pada minggu depan ya, pada minggu depan hari Senin atau hari Rabu gitu ya, aku ingin menerima konsultasi atau aku ingin berkonsultasi gitu ya. Terus yang ini petugasnya 월요일은 오전 오후 모두 안 되고요. Jadi pada hari Senin itu pagi, malam itu semuanya itu tidak bisa. Hari Senin itu pagi ataupun malam atau siang itu semuanya nggak bisa gitu loh ya. 수요일 오후는 pada hari Rabu siang 비어 있어요. Itu ada kosong ya, ada kosong. Maksudnya dalam keadaan kosong gitu ya. Maksudnya itu lowong gitu ya. Pada Rabu sore itu, 그때 오세요. Datanglah saat itu gitu. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang IPS topik ilki ya. Coba. Sekarang yang nomor 1 sampai nomor 2. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut, kemudian pilihlah kalimat yang benar. Coba nomor 1, 증인 itu saksi ya. Nomor 2, 증거 itu bukti, 가해자 itu pelaku kejahatan, 피해자 itu adalah korbannya. Jadi jawabannya jelas ya. Jawabannya itu adalah 증거, bukti ya. Sekarang nomor 2, 경찰에 신고하고 있습니다. Koit sedang 신고 melapor ke polisi. Nomor 1. Nomor 2, 성적 운동을 하고 있습니다. Sedang melakukan perbuatan ya, dan kata-kata yang seksual gitu ya. Nomor 3, 자신의 의사를 표현하고 있습니다. Sedang mengungkapkan. Eisa itu keinginan atau pendapat diri sendiri itu ya. Jadi jawabannya nomor 3 ya nih ya. Nomor 4, 부하 직원에게 불이익을 주고 있습니다. Koit sedang memberi kerugian kepada orang lain gitu ya. Sekarang nomor 3 sampai nomor 5. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ya. 빈간에 알맞은 것은 hal yang benar pada pinggan kolom kosong ini apa? Maksudnya hal yang benar untuk mengisi kolom ini itu apa? Coba kita bahas ya pelan-pelan. Ya, ini mungkin kelihatan. 신체 접촉이나 성적 운동 등의 행동으로 상대방을 불쾌하게 하는 건 잘못이지요. Jadi gini ya, bukankah itu adalah masalah atau kesalahan yang besar ya, membuat secara tidak nyaman pihak lain dengan tindakan dan perilaku dan kata-kata yang seksual atau menyentuh anggota tubuhnya atau menyentuh badannya gitu ya. 그럼요, tentu saja 그건 itu 해당하는 행동이에요. Itu merupakan tindakan yang termasuk pada nomor 1 성범죄 kejahatan seksual, nomor 2 경범죄 kejahatan ringan ya. Kalau nomor 3 itu 교통위반 pelanggaran lalu lintas ya ini ya, pelanggaran lalu lintas. Kalau ini izin tinggal ilegal. Ini 경범죄 itu adalah perbuatan tercela ya nih ya. Maaf ini salah ini mungkin. Ini perbuatan tercela. Ya bisa juga ya kejahatan ringan ya bisa ya, tapi ini bisa diartikan perbuatan yang tercela gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 gitu ya. Bukankah kesalahan yang besar membuat secara tidak nyaman pihak lain dengan tindakan dan perilaku atau kata-kata secara seksual atau menyentuh anggota tubuhnya gitu ya. Tentu saja 그건 itu merupakan tindakan yang termasuk pelecehan seksual atau kejahatan seksual gitu ya. Sekarang yang nomor 4. 빈간에 알맞은 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang benar pada pinggan tersebut
Ya, apakah hal yang benar untuk mengisi pinggan ini ya? Coba kita terjemahkan. 수루 씨, 제 옆에 앉으세요. Jadi, suruh duduklah di sampingku, gitu ya. Suruh duduklah di sampingku. 민수 씨, 이렇게 titik-titik ya. Jadi nomor 1, 강요하면 jika memaksa. Jika memaksa seperti ini. Kalau nomor 2, 신청하면 jika mendaftar seperti ini. Nomor 3, 신고하면 jika melapor seperti ini. Kalau nomor 4, jika mengekspresikan atau mengungkapkan seperti ini, gitu ya. 직장 내 성희롱에 해당하는 거 알지요. Jadi jika, jadi jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1 ya. Ceritanya itu adalah cewek ini dipaksa. 수루 씨, 제 옆에 앉으세요. Ceritanya suruh ini dipaksa oleh Minsu. Suruh duduklah di sampingku. Terus yang suruh ini bilang, Minsu, jika kamu memaksa seperti ini, kamu tahu kan, ini adalah termasuk perbuatan pelecehan seksual dalam tempat kerja loh ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 강요하면, jika memaksa. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분, kita bahas. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ya. Coba. 직장 내 성희롱은, jadi pelecehan dalam tempat kerja. 직장 상사가, 직장 상사 itu adalah atasan tempat kerja. 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 수치심 또는 불쾌감을 느끼게 하는 것입니다. Jadi pelecehan di tempat kerja ini itu adalah atasan tempat kerja itu telah memberikan hal yang merasa tidak nyaman, yaitu dan lagi memberikan rasa malu dengan perilaku ya. Dengan perilaku dan kata-kata yang seksual kepada pekerja lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau menggunakan jabatannya dalam tempat kerja, gitu ya. 그리고 kemudian 성적 언동 등의 요구를 들어주지 않는다는 이유로 고용상 titik-titik을 주는 것을 말합니다. Kemudian itu dikatakan juga hal memberikan, jadi jawabannya itu adalah bully ikelju, itu ada memberikan kerugian ya. Kemudian dikatakan juga hal memberikan kerugian, ya, memberikan kerugian pekerjaan dengan alasan yang tidak diizinkan permintaannya tersebut ya, dengan perbuatan yang seksual, gitu ya. Jadi jawabannya adalah bully ikelju, itu artinya adalah memberikan kerugian kepada orang lain ya. Kalau cekim itu tanggung jawab, jenggo bukti, bulguekam itu memberikan rasa tidak nyaman atau ketidaknyamanan, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan ini. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Coba kita artikan ya, yang nomor 1 terlebih dahulu. 직장 안에서 성희롱이 일어나는 것을 미리 titik-titik 위해서는. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi untuk titik-titik terlebih dahulu hal munculnya pelecehan seksual di tempat kerja, 성희롱 예방 교육을 의무적으로 실시해야 합니다. Harus dilaksanakan secara wajib. 의무적으로 itu wajib, pelatihan pencegahan pelecehan seksual. Jadi kalau nomor 1 melihat
Nomor 2, algi itu mengetahui. Nomor 3, hagi melakukan. Nomor 4, menghentikan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. Jadi maki wieso untuk menghentikan terlebih dahulu ya hal munculnya pelecehan seksual di tempat kerja gitu ya, maka harus dilaksanakan secara wajib pelatihan pencegahan pelecehan seksual gitu ya. Sekarang nomor 2 kita bahas ya. Ini ada gemji dweo, itu artinya adalah larangan. Sontek dweo, pilihan. Nomor 3, singko dweo, melapor atau laporan ya. Kalau nomor 4, cobol dweo, itu artinya adalah hukuman. Sekarang yang nomor 2, 여러분 kita bahas ya. 직장에서 성적인 말이나 행동을 하는 것은, jadi 법으로 titik-titik 있습니다. Jadi ini ya, ada ismnida itu ada ya, ada titik-titik secara hukum ya, ada titik-titik secara hukum hal melakukan tindakan atau perkataan seksual di tempat kerja. Jadi langsungnya nih, 그래서 sehingga 직장에서 성적인 언어나 행동을 하면 징계를 받거나 해고될 수 있습니다. Jadi jawabannya itu adalah ada gemji, larangan ya. Jadi ada larangan ya, ada larangan secara hukum ya, ada larangan secara hukum hal yang melakukan tindakan atau perkataan seksual di tempat kerja itu ya. Sehingga 직장에서 성적인 언어나 행동을 하면, jika melakukan tindakan atau perkataan seksual di tempat kerja, 징계를 받거나 해고될 수 있습니다. Kita itu bisa dipecat ya, ataupun menerima sanksi. Kata jingke itu sanksi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 itu ya, gemji itu ya. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 40 ya 여러분 ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di bab 41. Jadi sekian dulu ya pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.